Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari EMJ Alam Sutera Tangerang. Kalau kita berbicara masalah gangguan psikosomatik, itu sebenarnya sudah sering ya kita bicarakan di saat kita diskusi tentang masalah-masalah gangguan fisik yang berkaitan dengan faktor stres atau psikologi. Tapi banyak di antara kita mungkin masih bingung sebenarnya apakah semua kondisi yang tidak ketahuan itu adalah kondisi psikosomatik. Yang mana pada pemeriksaan fisiknya tidak ditemukan banyak faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik yang mendasari, misalnya ada penyakit infeksi, peradangan, atau ada tumor. Nah, kita harus perhatikan bahwa kondisi gangguan kecemasan itu memang tidak serta-merta selalu berdampak ke fisik. Banyak di antara kita juga kondisinya biasa saja. Problemnya lebih kepada kecemasannya, perasaan khawatir dan takutnya. Tapi memang ada sebagian dari pasien itu yang lebih dominan ke kondisi fisiknya, terutama adalah organ otonom, lambung, paru, jantung, ya, otot. Ini juga sering juga mengalami masalah. Namun bukan berarti kalau pasien itu diperiksa tidak ada apa-apanya ataupun tidak ada dasar gejalanya selalu psikosomatik, ya, selalu mungkin karena stres. Karena banyak banget nih pasien yang suka bilang, ya, kok saya dibilang katanya stres dok, padahal saya terasa kayaknya saya nggak terlalu stres. Betul, memang banyak pasien yang tidak menyadari dirinya stres. Tapi apakah stres itu bisa mempengaruhi banyak faktor? Ini yang harus kita perhatikan. Nah, sering kali kita temukan dalam praktek, saya misalnya menemukan pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan, ya, akibat dia nggak ketemu-temu nih penyakitnya kenapa, ya. Pas ketemu dia tahu bahwa oh ternyata dia ada peradangan, yaitu adanya peradangan di usus besarnya, ya, di usus besar, di kolonnya. Bisa jadi adalah suatu gangguan yang disebut kolitis, ya, ada kolitis ulceratif, ada Crohn disease, itu yang sering kita juga bahas, ya, sebagai namanya inflammatory bowel disease. Nah, orang yang sering kali inflammatory bowel disease, IBD, itu juga bisa mengalami kondisi seperti adanya keluhan kulit, ya, kulit seperti psoriasis, dan juga ada juga yang berkaitan dengan kondisi yang berkaitan dengan situasi-situasi tertentu. Maka daripada itu kita perlu perhatian dulu nih, apakah situasi-situasi seperti ini tuh saling berkaitan. Jadi stresnya itu menimbulkan peradangan yang menahun, menimbulkan IBD. Bisa jadi, tapi biasanya sangat jarang, kecuali stresnya berat sekali. Ya, IBD ini memang udah ada kerentanan sendiri. GERD juga seperti itu sebenarnya. GERD itu sebenarnya memang problemnya dari GERD-nya. Tapi karena GERD-nya itu nggak baik-baik, jadi kecemasannya lebih dominan. Nah, ada beberapa orang yang mungkin saat ini diperiksa nggak ada apa-apanya, kemudian dicoba dicek autoimun. Nah, wah ternyata positif. Tapi ada juga pasien yang ketika mengalami situasi tertentu, kelihatannya dia berobat ke dokter yang lain, dia bilang kok nggak kenapa-napa, nggak positif nih, semuanya stabil-stabil saja, aman-aman saja saya. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan. Jangan-jangan pemeriksaan saat ini lagi dalam kondisi yang stres dan juga kurang tidur, ada banyak peradangan lain di dalam tubuhnya, meningkatkan autoimun pada kondisi tertentu, tetapi yang pada kesempatan lainnya ternyata tidak demikian. Nah, untuk ini ya teman-teman perlu diperhatikan bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan kita, dan juga bagaimana kita mendapatkan pertolongan yang baik. Tanyakan ke dokternya, tanyakan ke dokter ahlinya tentang apa saja. Kami dokter-dokter jiwa yang bergerak di bidang psikosomatik juga memahami kondisi seperti ini, bukan cuma masalah kejiwaan stres. Nggak selalu semuanya tuh harus dikaitkan dengan stres, karena kita juga bisa menerangkan pada beberapa saat kondisi bahwa ini sesuatu yang sebenarnya berkaitan dengan masalah fisik yang memang bisa lebih berat karena terjadinya stres yang berlebihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menghadapi situasi dengan baik, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai ketemu lagi. Salam sehat jiwa. Bye-bye.